Tiap wilayah kota punya kisah dari masa jaya hingga memudar. Bersama saya Viko Fariza, inilah cerita kota. Kita muter-muter Blok M dulu. Terminal ini sudah dilewati jutaan manusia dan 1001 cerita tentang kota Jakarta. Ya, kita kini ada di Menara Pantau Blok M. Dari sini kelihatan semua aktivitas yang terjadi di sekitar sini. Tapi menara ini dikhususkan untuk memantau lalu lintas atau bis-bis yang segera masuk dan keluar. Kayaknya menara ini udah nggak terlalu kepake gitu. Terus ada beberapa alat yang terbengkalai, kayak ada mikrofon gitu. Mungkin sekarang dipakainya, ya mbak yang nggak pakai helm silakan muter mbak. Iya mbak yang bingung ya itu yang lagi nengok-nengok. Nah itu mikrofon itu mungkin dulu dipergunakan seperti itu ya. Tapi manual, ada telepon, mesin tik ya. Ginilah terbengkalai. Cek. Assalamualaikum. Halo. Hey bis. Udah nggak pada denger ya. Seiring putaran zaman, denyut kehidupan Blok M terus berubah. Namun masih hidup dan terus menghidupi orang-orang di dalamnya, dalam terang dan redup. Dan juga dulu pada masanya di sini mungkin bisa disebut pusat komunikasi karena sepanjang dari lorong sana sampai ke sana ini berjejer tuh telepon umum yang warna biru gitu. Dan bagi orang-orang yang hidup di masa itu pasti punya kenangan di tempat ini, pasti ingat ini tempat apa. Tapi seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi, siapa sekarang yang masih pakai telepon umum? Wartel juga kan sudah sangat jarang sekarang. Dan memang mungkin sekarang kan gampang, udah tinggal ngantongin HP gitu. Kalau harus satu orang bawa satu telepon umum juga kan ribet juga gitu kan sekarang. Jadi ya inilah kenangan Blok M pada masanya. Aktivitas orang-orang pelintas Blok M seperti melewati lorong waktu. Masa di mana dulu riuh ramai, hingga kini masa santai. Saya dapat info katanya ada sesepuh di sini yang udah 40 tahun di Blok M. Sekarang saya mau ketemu beliau. Pelan, kiri pelan. Yuk, yuk, terus. Pak Abdul Karim. Katanya udah lama banget di Blok M ya Pak? Alhamdulillah udah lama di sini. Berapa lama tuh? 40 tahun lah, ya kurang-kurang 40 tahun. Dari tahun berapa berarti Pak? Tahun 80. Selama 40 tahun Blok M menghidupi Pak Karim, bisa dibilang begitu bukan? Ya kita berjuang sih. Ya. Ya namanya kita usaha di sini Blok M ya. Dulu rame. Dulu sempat rame banget. Rame, belum ada saingan lain-lainnya tuh mall paling
Tahun berapa masa jayanya tuh, Pak? Yaitu tahun ya 80 ke atas lah, 91, 92 itu udah bagus. Sekarang musim corona ya gitu, toko-toko aja pada ngeluh, pada itulah istilahnya pada pusing lah. Dan Pak Karim kan selama 40 tahun di sini pasti banyak kejadian-kejadian unik tuh. Apa yang paling membekas di Bapak waktu itu? Banyak ya, semenjak itu mah lagi rame-ramenya yang segala macam, anak-anak preman berantem lah, yang inilah itulah. Oh, karena rame jadi banyak Tangan jahil, copet itu banyak dulu. Ya sekarang ya alhamdulillah. Mau nyopet siapa juga Pak, Iya. sekarang kan udah nggak rame ya? Iya sekarang nggak rame, jadi orang dagang aja pada ngeluh. Oh hujan nih Pak, kita cari teduhan dulu Ya, kali boleh. ya Pak? Mari Pak. Yuk, mari. Iya Pak Karim, tadi lagi seru cerita, tiba-tiba cuaca ya kita nggak bisa kontrol ya, hujan. Gimana tadi yang paling berkesan buat Bapak tadi? Kalau menurut Pak Karim sendiri, Blok M dulu sama Blok M sekarang Wah, lebih seru mana? ya seru dulu. Lebih seru zaman mah dulu. Segala macem itu dagang sepatu, bakso, pakaian. Dimana-mana pengunjung aja sampai antri, copet-copet banyak. Ya, sekarang mah udah sepi. Jadi seruan Corona. waktu rame. Ya, waktu rame. Perputaran uang juga lebih lebih bagus. Alhamdulillah kalau dulu rame ya. Rame ya lumayan lah untuk sehari-hari pedagang juga semuanya lumayan bagus. Siapa Karim? Ya. Sukses terus ya, mau lanjut keliling-keliling lagi. Iya, terima kasih Cari banyak. tahu tentang Blok M lebih Ya saya dalam juga lagi. doain aja kita usahanya jalan lagi ya. Siapa Karim? Begitu asyiknya melawai di tahun 80-an hingga tahun 90-an. Menjadikan lintas Melawai sebagai epicentrum anak muda ibu kota dalam bergaul. Sambil mengukur batas-batas kejayaan. Ya halo teman-teman, kita sekarang sudah ada di Jalan Melawai, tepatnya di depan Melawai Plaza. Daerah ini dibangun sekitar 50 tahun yang lalu dan menjadi sentra bisnis juga pusat transportasi. Di sini, tepatnya di sini dulu, katanya ini tempat nongkrongnya anak-anak gaul pada tahun itu. Yang dulu pada gaul di sini minimal sekarang cucunya udah satu. Dan di sini pada masanya ini adalah mall termewah se-Jakarta. Dulu arsitek Grand Indonesia belum lahir kayaknya ya waktu ini jadi mall termewah. Dan sangat amat terkenal dan digemari oleh para kaula muda sehingga ada lagu yang bikin video klipnya di sini, lagunya Denny Malik tuh yang gitu tuh. Jalan sore, tak berjalan sore-sore. Siapa? Siko, Pak. Selain sebagai pusat bisnis logam mulia hingga restoran Jepang dan Korea, halo teman-teman, saya sekarang sudah bersama narasumber kita, Uda Gulam. Halo Uda. Yep, Saya kan lahirnya telat nih, jadi nggak sempet gaul-gaul di daerah sini. daerah Melawai ini. Katanya dulu tempat gaul banget ini. Ya, karena dulu pusatnya di Jakarta ini Melawai ini masuk pusatnya. Pusat Iya. mall di Jakarta. Iya, Kalau bisnis yang ada di sini tuh apa aja berarti? dari toko baju, toko emas, toko jam. Orang semuanya kalau beli toko jam bermerek tetap ke Melawai kalau dulunya. Ke Melawai. Kalau dari daerah, kalau nggak ke Melawai, dia belum ke Jakarta namanya. Oh, sempet ada cap kayak gitu berarti Iya. ya. Kalau orang daerah belum ke
Melawai sama dengan dia belum ke Jakarta. Dulu berarti di sini ada Plaza Melawai, Ada Aldiron, ada Pasar PD, ada Blok M Mall. Kalau Aldiron tuh yang sekarang jadi Blok M Square. oke. Dulu kumpul di sini semua jadi Semuanya kayak artis, kayak ini semuanya tetap dia. artis sini. juga. Iya. Kalau udah sendiri bukanya dari tahun berapa waktu itu? Dari sebelum tahun 2000. Sebelum tahun tahun 96-an. Berarti itu zaman masih ramenya juga. Itu masih paling rame puncaknya. Berarti pas lagi rame-ramenya orang udah pada kenal udah ya, sekarang juga pas udah nggak terlalu rame pelanggan lamanya juga masih banyak Masih ada. berarti ya. Apalagi dulu kaki limanya kan termasuk di ini di sini nih kan. Kaki lima kayak jualan tas, buat semuanya kan pusatnya juga di sini dulu. Iya. Terima kasih udah Gulam, Oke. udah sharing-sharing berbagi informasi ke saya yang telat lahir jadinya telat gaul di sini. Oh iya. Semoga selalu lancar, sehat selalu, karyawannya juga semua pada sehat ya. Sip. Saya mau keliling lagi udah ya. Lanjut. Terima kasih. Makasih ya. Mari. Di kawasan Melawai dulu pernah ada diskotik bersepatu roda. Gimana caranya ya? Berdisko diiringi dentuman musik sambil bersepatu roda pula. Ya halo teman-teman, sekarang kita sudah ada di M Block. Ini adalah salah satu usaha dari kawasan Blok M untuk kembali meramaikan Blok M menjadi pusat nongkrong anak-anak gaul Jakarta Selatan. Di sini rame, ada anak-anak musisi, ada penyuka puisi, ada orang-orang yang menikmati senja sambil ngopi. Dan gokil, tempat ini nggak pernah sepi. Gokil, mari kita keliling lihat-lihat. Blok M awalnya merupakan kawasan perbelanjaan dan pemukiman yang mulai dibangun di tahun 60-an dan dirancang menjadi tempat persinggahan manusia urban untuk melanjutkan perjalanan. Kawasan yang berada di Kebayoran Baru ini kemudian berkembang menjadi tujuan utama anak muda di selatan Jakarta. 20 tahun kemudian, konsep tongkrongan mulai dihidupkan kembali dengan memanfaatkan bekas pabrik percetakan uang negara yang sudah tidak terpakai lagi dan diberi nama M Block. Sebuah konsep yang menyediakan kuliner, panggung, kebudayaan, dan titik temu baru anak muda ibu kota. Ya, saya sekarang sudah bersama dengan Om Yakob selaku arsitek dan co-founder dari M Block. Halo Viko, apa Halo kabar? Om Yakob, apa kabar? Baik. Alhamdulillah ya. Gimana nih M Block nih? Amin. M Block ya setelah reopening ini Hah? pelan-pelan mulai kembali ke kondisi normal. Gitu ya. Oh. Tapi kemarin waktu ada rem mendadak itu Ya, sempet turun lagi, ya pelan-pelan lagi. Iya. M Block nih sering ada acara ya saya lihat. Ya sekarang sih belum boleh yang mengundang publik ya. Sebelum pandemi pandemi maksudnya. ya. Saya stand up komedi ada, Ya musik yang paling sering sih. musik paling sering ya. ya. Serius dikit nih Om, saya mau nanya kalau konsep dari M Block ini secara generalnya tuh mau dibikin gimana sih? Jadi ini kan kalau seperti Viko lihat sendiri kan ya ini lingkungan kompleks bangunan tua ya. Oke. Tahun 50-an. Ya. Jadi dulu bekas percetakan uang Republik Indonesia nih. Uang Peruri itu ya? Iya Peruri. Oh. Ini kompleks Peruri benar. Oke, Jadi uang-uang rupiah kita yang pertama tuh dicetaknya di sini. nice. Tapi kan tahun 90-an mereka pindah ke Kerawang pusat produksinya. Kerawang ya. Nah sejak saat itu pelan-pelan ini tuh mulai kosong. Jadi kalau secara arsitektur nih temanya kita melakukan adaptive reuse. Jadi Adaptive reuse jadi istilahnya. memakai kembali bangunan lama diadaptasikan dengan fungsi-fungsi yang kekinian. Ya, ini yang untuk Oke. kita melihat M Block Melawai kan terkenal untuk kawasan gaul anak-anak muda ya. Nah kita coba hidupkan lagi gitu loh. Tujuannya itu mencoba mengumpulkan anak-anak muda yang berkegiatan di industri kreatif ya. Yang Oke. industri kreatif kan ada film, musik, desain, Ya. kuliner gitu ya. Nah itu di sini sebagai pusatnya orang-orang yang bergerak di bidang industri kreatif lah. Jadi kreatif hub kan ini namanya. Iya. Tujuannya itu. Oke Om Yakob, terima kasih. Sama-sama Viko. sharing-sharingnya. Ini mau jalan lagi? Ya mau keliling-keliling. Oke deh. Mantap. Thank you Viko ya. Sampai ketemu Om. Sampai ketemu. Makasih.
Tidak jauh dari Terminal Blok M, ada Jalan Bulungan dan Mahakam yang melengkapi daya tarik Jakarta untuk memenuhi aktivitas penghuninya. Lihatlah keramaian anak mudanya, terutama di kala malam menjelang. Halo teman-teman anak gaul Blok M angkatan Cutbray. Sekarang saya lagi ada di titik kumpul posisi tikungan bundaran yang masih rame disambangi oleh regulasi anak gaul zaman sekarang. Anak gaul zaman sekarang juga masih pada nongkrong di sini karena ini tempatnya sangat amat strategis. Kalau malam bisa makan gulai tikungan di sini, terkenal banget. Kalau lapar-lapar abis isya, abis maghrib lapar bisa ke sini. Dan di sini rame karena kalau kita ke sana sedikit ada Gor Bulungan. Bisa dipakai buat main badminton, bisa dipakai buat main basket, bisa juga dipakai buat main futsal. Terserah kalau lapangan futsalnya mau lu pakai buat reuni juga kan hak lu, yang penting lu udah sewa. Dan selain di Gor geser sedikit ada Wapres. Warung apresiasi tempatnya anak-anak musik pada kumpul. Ada dekat sini. Ada juga tempat teater. Suka dipakai buat teater, suka dipakai buat pertunjukan stand up komedi, banyak di situ. Jadi di sini lengkap dan masih tidak lekang oleh zaman. Inilah Bulungan, tempat di mana lahirnya gulai tikungan. Di mana mereka dagangnya saling bersebelahan, tidak takut sama yang namanya persaingan. Karena mereka semua yakin rezeki itu datangnya dari Tuhan. Lapar saya, ayo kita makan. Assalamualaikum. Belum Woi, Bang Subur. Makan, Bek. Makan Bang. Saya udah sama Bang Subur nih, kuncen Bulungan. Jadi katanya dia udah lama di sini. Ntar sambil kita tanya-tanya. Cuma saya pesen makan dulu nih, Pak. Satu ya Pak. Bikinin. Porsinya yang Biasa aja, ntar nambah. oh gitu. KKN. KKN apa tuh? Kalau kurang nambah. Bener. Oh, tuh. Porsi tukang gali. Iya. Ini ada sate telur puyuh juga, isinya 5. Ini yang dinamain gultik. Apa sih gultik? Gulai TikTok ya katanya. Wah, enggak. Jadi orang makan gulai sambil bikin TikTok. Enggak ya? Enggak lah. Apa tuh? Gultik itu gulai tikungan. Gulai tikungan. Iya, karena posisinya di tikungan, jadi dinamain gulai tikungan. Padahal gulainya mah tetap gulai sapi. Gulai sapi, daging sapi semua. Saya kirain tikungan dibikin gulai, kan keras ya. Ya, iya. Habis tuh gigi. Ini kalau sejarahnya gultik nih, yang sekarang ente makan ya. Dulu itu kalau sekarang nih bawa dari rumah ke sini pakai gerobak. Kalau dulu dipikul, itu ada 5 kilo jalan dari Gandaria ke terminal. Pagi jam 3 dia udah mikul nih, terminal. Nah, gultik ini makanannya supir-supir bis sama kenek, sama kuli-kuli bangunan. Dulu masih 50 perak. Mantep juga transisinya sekarang gitu Iya. buat nongkrong anak gaul ya. Bang Subur udah lama di sini katanya. Nah, kalau dibilang udah lama ya dari umur berapa ya? Umur 8 tahun, 10 tahun gitulah. Umur 8-10. Kalau sekarang? Sekarang udah 53. Jadi selama 45 tahun di sini ada perubahan-perubahan yang dirasain nggak? Ya banyak lah. Kayak dulu ini aja nih masih bioskop dulu nih. Ini? Ya, Tadinya yang- bioskop? Ya, Blok M Plaza ini dulu awalnya bioskop. Bioskopnya namanya apa tuh? Bioskop Garden Hall. Garden Hall. Itu bioskop yang paling bagus di Kebayoran. Paling bagus tuh artinya kursinya mewah. Kursinya mewah, tiketnya juga mahal.
Dulu masih 7.000 Magneto. 7.000 jatuhnya udah mahal zaman dulu. Iya, zaman dulu tahun berapa itu? Tahun 79 lah, 78, 79. Takdir saya belum kelar ditulis Belum tuh tahun lahir. segitu tuh. Belum Iya, lahir iya, kan? iya, Iya. iya. Terus mulai berubah jadi mall tuh kapan, Bang? Ya itu tahun 90-an itu peresmian, ya awal-awal pertengahan 80 lah udah mulai dibangun karena bioskop juga udah mulai agak-agak sepi kan. Sempat jadi gedung kosong dulu nih. Tapi udah rapi ya kalau sekarang mah ini. Oh udah rapi ya. Pokoknya semenjak ada mall-mall nih udah mulai inilah sekarang udah mulai rapi, terus udah mulai rame. Ya, Bang Subur, makasih cerita-ceritanya ya. Sama-sama. Saya jadi dapat informasi. Lumayan hari ini saya udah keliling-keliling Blok M, muter-muter di terminal tadi juga, terus ke Blok M Plaza, Melawai, M Block juga. Wah itu daerah jajahan gua waktu gua kecil tuh dulu. Umur 8-10 itu. 80 tahun sampai belasan tahun, pasar, terminal. Oh, Wah, jadi ini. banyak cerita yang udah saya bungkus hari ini di Cerita Kota. Sampai bertemu di Cerita Kota selanjutnya. Saya Viko Fariza pamit. Ini Udah Abang- tenang. Ada Bang Subur. di traktir Bang Subur. Tenang aja. Terima kasih Bang ya. Oke, Makasih. sampai ketemu ya. Oke, baik ya.